Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman trader? Semoga sehat selalu ya, dan semoga diberkahi cuan juga hari ini. Seperti layaknya teman-teman member di grup super dan saya sendiri, alhamdulillah gitu ya. Dan seperti biasa ya, hari ini kita analisa saham pilihan lagi. Ada beberapa juga request dan ada yang mau saya bahas juga seputar IHSG dan saham-saham farmasi gitu ya. Menarik ya, hari ini saham-saham farmasi, nanti kita akan bahas teknikalnya seperti apa gitu ya. Dan kebetulan memang itu juga masuk ke screenernya Task Trader. Nah, oke, sebelum kita lanjut, ya, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang memang sudah menonton uh, video ini atau menjadi penonton setianya Task Trader gitu ya. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan dan insight baru gitu ya. Buat teman-teman dan yang baru nonton gitu atau baru subscribe, selamat datang, semoga bisa menjadi awal yang baik buat teman-teman gitu ya ketika bertemu dengan Task Trader. Semoga Task Trader bisa membantu teman-teman setidaknya dalam hal knowledge gitu ya, ataupun ilmu atau technical analysis. Kedepannya memang kita nanti akan buatkan materi-materi yang uh, bermanfaat lah buat teman-teman gitu ya. Jadi silakan subscribe dulu, like dan komen bagi teman-teman yang ingin juga sahamnya atau saham pilihannya dibahas gitu ya. Silahkan komen di video ini gitu ya, atau bisa gabung di grup telefree saya Task Trader 820. Di sana saya juga suka kasih menu beli sore jual pagi gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang berminat bergabung, join, ayo ditunggu gitu ya. Kita cuan bareng di sana untuk menu free beli sore jual paginya gitu ya. Dan kalau teman-teman ada yang punya Stockbit juga bisa gabung atau join atau follow saya di Task Trader gitu ya. Biasanya saya juga suka kasih chart-chart yang menarik berikut dengan target price-nya gitu ya. Dan yang punya Instagram boleh follow saya di Task Trader 820 Task Trader aja maaf ya. Di Task Trader gitu ya. Biasanya saya suka kasih menu-menu swing atau tips-tips money management, terus juga psikologi trading gitu ya, dan infografis dan ya apapun lah yang bermanfaat seputar saham dan technical analisis ya gitu ya. Oke. Itu ya teman-teman. Satu lagi, saya juga buka kelas berbayar gitu ya. Silahkan yang mau gabung. Jadi goals-nya adalah membuat teman-teman terutama trader pemula gitu ya, bisa analisa sendiri, charting sendiri, screening saham sendiri, intinya menjadi trader mandiri gitu ya. Dan nanti kita belajar dari awal materi basicnya, materi technical analisisnya, terus juga eh, money management, psikologi trading, kita belajar juga ya. Terus saya juga kasih indikator-indikator yang simple dan tapi powerful gitu ya, buat teman-teman bisa charting sama setup trading dan juga screener sahamnya gitu ya. Ini buat teman-teman yang memang ingin bisa analisa sendiri gitu ya. Kalau teman-teman yang misalkan kepantok waktu karena misalkan kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya, bisa juga gitu ya. Karena selalu setiap harinya saya juga selalu kasih menu sore jual pagi gitu ya. Terus juga menu live trading gitu ya, dan menu swing gitu ya. Beberapa juga kalau misalnya ada member yang ingin invest gitu ya, saya suka kasih menu-menu invest gitu ya, menu-menu stock pick invest. Uh, Bisa gabung gitu ya. Harganya cukup murah, 500.000 untuk satu kali bayar tanpa biaya bulanan lagi gitu ya. Teman-teman udah masuk ke grupnya gitu ya. Dan juga 750.000 untuk kelas private gitu ya. Jadi ada kelas grup dan kelas private, ini hanya untuk kelasnya aja gitu ya, tapi untuk grupnya sama, grup diskusinya dan channelnya sama gitu ya. Jadi bedanya kalau kelas grup saya yang tentukan waktunya, kalau kelas kalau kelas private teman-teman yang tentukan waktunya gitu ya. Juga ada konsultasi portofolio atau diskusi saham gitu ya. Anytime bisa langsung japri saya langsung gitu ya. Itu semua benefit yang bisa teman-teman dapat di grup Super Task Trader namanya gitu ya. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Kita ke pembahasan IHSG dulu ya. Jadi kalau kemarin teman-teman nonton video saya gitu ya, sebenarnya hari ini saya agak cukup senang gitu ya. Senangnya dalam artian hampir closingnya di atas hari sebelumnya, artinya positif gitu ya. Tapi berarti kita masih memang harus menunggu beberapa satu atau dua candle lagi ya. Ini masih analisa yang sama seperti kemarin gitu ya. Targetnya mungkin masih mentok di area 6.150 dulu, terus koreksi untuk jebol trendline resistennya gitu ya, dan throwback dulu, baru naik lagi gitu ya, untuk sampai ya sesuai dengan keinginan bos OJK kita atau bos BI ya, 7.000 gitu ya. Dan sekarang udah pertengahan bulan gitu ya, pertengahan tahun gitu ya mudah-mudahan nyampe lah ya. Tidak ada yang mustahil gitu ya, market yang menentukan teman-teman ya. Jadi HL ininya masih saya simpan dulu gitu ya. Kita tunggu besok. Kita tunggu besok. Kalau besok hijau gitu ya. Berarti ya kita bisa analisa lagi selanjutnya gitu ya. Cuman kalau untuk dari kalau saya analisa gitu ya dari bentukan candlenya, jadi ada buying pressure yang besar gitu ya, ibaratnya menolak turun ibaratnya gitu ya. Market menolak turun meskipun kebijakan ekonomi kita, kebijakan dari pemerintah gitu ya untuk ya atau sentimen-sentimen yang mempengaruhi IHSG ini gitu ya, cukup berpengaruh lah ya intinya gitu ya. Nah, mulai dari ya masih masalah yang sama gitu ya, COVID gitu ya. Jadi tapi dari bentuk shadow yang panjang ini menandakan bahwa buying pressure kita atau kekuatan belinya itu masih besar gitu ya. Dan yang di sini selling pressure-nya masih lebih kecil daripada buying pressure-nya gitu ya. Jadi mungkin ya ini aksi-aksi yang selling pressure ini gitu ya, masih kekhawatiran akan kondisi market kita gitu ya, takutnya turun lagi gitu ya. Tapi beberapa yang bagian bawah sini ya optimis gitu ya, kalau IHSG atau marketnya akan bullish gitu ya, atau kondisi market kita akan baik meskipun closingnya di bawah EMA 20 gitu ya. Itu makanya nanti kita cek lagi gitu ya. Kalau tadi kemarin kan skenario saya kalau misalnya ternyata hijau lagi gitu, hijaunya di sini nih, daerah sini gitu ya, mungkin akan sesuai dengan yang saya analisa gitu ya sebelumnya. Tapi kalau misalkan ya hasilnya candle-nya di bawah sini nih, nah kita masih harus butuh konfirmasi candle selanjutnya atau 2 atau 3 candle lagi mungkin ya. Ya mudah-mudahan yang terbaik ya untuk IHSG, dan sekali lagi kita kan nggak beli IHSG, kita hanya analisa gitu ya. Walaupun memang kalau IHSG turun 75% mungkin saham banyak yang turun gitu ya. Nggak peduli fundamentalnya bagus atau jelek gitu ya, pasti turun gitu ya. Dan kewajiban kita atau kalau sebagai trader ya nyari saham-saham pemenang yang mungkin kalau IHSG-nya turun kita tetap masih bisa cuan gitu ya. Oke teman-teman, dan ini garis-garis ini belum saya pindahin gitu ya. Ya mantul dari supportnya di 5.800. So far sih harusnya masih oke ya, mudah-mudahan ya. Kita berdoa bersama aja. Lagi buat teman-teman yang memang menggeluti atau trading for living gitu ya, ibaratnya kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Sekarang kita ke request dulu ya, saham request. Yang pertama ada ISAT. ISATnya menarik ya teman-teman nih. Udah oke ya kalau mau ambil, atau yang udah punya sih oke ya. Tinggal let profit run aja, bisa pasang TS gitu ya. Targetnya sih ini kalau saya buka ya, ini tuh ya, jauh lah ya, 8.000 mungkin ada ya. Jadi masih oke.
Kalau yang belum ambil boleh ambil area tawar di area 7.100, 6.950, pasang SL-nya di bawah 6.750 ya. Yang fast rate boleh 2-4%. Ya. Telekomunikasi masih oke ya. Oke, lanjut. Ada EDG. EDG-nya turun ya hari ini, tapi volumenya kecil. Boleh coba antri aja di sini nih kalau mau ambil ya. Kalau belum punya gitu ya di 32.950, tapi kalau misalkan udah punya boleh pasang SL-nya di sini aja nih. Area sini nih. Nah, 29.350, tapi kalau kejauhan boleh batasi gitu ya. Kalau misalnya udah punya dari bawah bisa 7% dari high gas gitu ya. Atau 5% dari high gas-nya teman-teman gitu ya. Sesuaikan dengan ALT-nya masing-masing gitu ya. Tapi kalau yang belum punya boleh ya ambil di area sini nih. Coba tawar di area 32.650 ya. Pasang SL-nya boleh di sini di bawah 29.350 juga. Targetnya 2-4%. Di kelas terakhir ada saham Bumi. Buminya ya, dia bikin base sebenarnya di sini kuat, teman-teman. Kalau mau ambil boleh area 5857, pasang SL-nya di bawah 56, targetnya 2-4% dulu ya. Potensinya ke sini nih. Ya, terdekat ya, terdekatnya di area 6668, lanjut 7173. Oke. Ini masih ada gap ya. Cuman mungkin ya butuh bandar untuk goreng lagi. Kalau yang mau swing santai sih bisa aja gitu ya. So far masih aman juga ya buminya ya. Oke, sekarang kita ke analisa saham. Ada beberapa saham formasi yang akan saya bahas gitu ya. Kan memang nggak semua. Ini jadi saya bahas yang memang masuk ke screenernya Task Trader. Oke. Yang pertama ada KLBF. KLBF-nya ya. Jadi downtrend nih ya. Tapi dia bikin candle engulfing bullish ya, kemungkinan gitu ya. Kalau yang mau ambil boleh coba di 1480, 1465 ya, pasang SL aja di bawah 1435, targetnya 1550 dulu sampai ke 1595 ya. Kalau besok jebol 1680-nya potensi ke 1770 lagi ya. Tapi kalau dari candlenya sih, dari formasi candlenya oke ya. Ini ada KF. Ini KF-nya tuh ya. Ini dia bikin falling wedges sebetulnya, tapi pas mantul di sini ya. Ini udah saya gambar dari awal. Ternyata ya, pas kalau yang mau ambil boleh di sini nih. Nah, 2800 tawar ya kalau mau nih. Area 2800, 2910 boleh area di situ. Bisa pasang SL-nya di sini nih. Nah, di bawah 2690 boleh atau di bawah 2640 ya. Kalau besok langsung lanjut sih boleh aja di HK, tapi pasang SL ketat ya, 3-5%. Harganya sih masih oke, kemungkinan balik lagi sih ke 4.000 mungkin ya. Ini pernah saya bahas juga sama teman-teman member. Falling wedges tuh ya. Oke. Lanjut ada IRA. IRA-nya juga sebetulnya mirip falling wedges juga ya. Kita coba nih. Lebih gini lah ya. Ini baru break nih. Silakan yang mau ambil ya. Oke. Targetnya masih jauh lah ya. Kalau mau ambil bisa di 17.55,
Nah, area 17.10 nggak apa-apa, pasang SL-nya boleh. Kalau misalkan fast rate boleh di bawah sini nih 16.50 ya. Kalau yang swing boleh di bawah 15.65 ya. Targetnya sih masih oke lah kalau mau terdekat ya di 2000 gitu ya. Ke 2-4% dulu yang fast rate, masih ada gap di atasnya, masih mungkin ke 3.400-an lagi ya. Lanjut ada enough. Pola-polanya hampir sama semua ya. Tuh, ini juga sama ya. Jadi falling wedges rata-rata ya. Mengambil boleh di 2580, 2480, tawar di situ ya targetnya. Pasang SL boleh di 2320 atau di 2410 yang mau fast rate gitu ya. Targetnya bisa ke 2790 sampai 2980 terdekat ya. Atau kalau yang swing santai bisa ke 3720. Oke. Lanjut ada PH. Kalau PH kayaknya PH ini PH nih ya. Mungkin panin mungkin kurang lebih gini ya. Kalau mau ambil boleh area sini nih. Nah, 14.15, 13.75, pasang SL-nya di bawah 13.05. Ya, masih ada gap-gap di atasnya juga sama ya, sama-sama formasi yang lain. Target dekatnya ke 1.500 dulu. Oke, cuman memang agak kurang liquid dibanding yang lain. Ya. Boleh batasi modalnya ya. Pasang SL-nya tadi udah saya bilang ya, di bawah berapa nih? Di 1.300 ya, 1.300-an lah ya, sekitar situ ya. Oke, itu jadi saham-saham farmasi yang masuk screener saya. Untuk saham-saham yang lain gitu atau saham farmasi yang lain memang ada yang menarik juga kayak MAK, terus MAK itu sarung tangan ya kalau nggak salah ya, sarung tangan medis. Terus ada PIVA, TSPC gitu ya. Dan SIDO mungkin yang belum, silahkan dianalisa lagi buat teman-teman. Jadi kalau saya memang kalau ternyata nggak masuk setupnya tough trader, sekalipun dia naik tinggi gitu ya, berarti nggak masuk gitu ya. Kita cari cuan yang memang masuk ke sahamnya atau screenernya yang sudah jadi setup kita gitu ya. Oke, itu untuk saham farmasi. Sekarang kita lanjut ke, nah ini ada yang menarik juga ya. Saham-saham defensif kita nih. UNVR. Jadi kalau saya bilang nih ya, jadi ini pernah saya bilang juga, masih ada kemungkinan untuk naik lagi gitu ya. Apalagi ada gap di 5.500, gitu. Kalau mau ambil masih boleh gitu ya, copet aja. Copetnya boleh di area 5.100, 5.025 ya, antara situ. Bisa pasang SL-nya yang agak dekat aja 4.900 atau di 4.800 boleh. Pasangnya 2-4% ya. Oke, lanjut ada ICBP. ICBP juga oke. Kalau mau ambil, copet dulu ya. Copetnya di sini nih. Nah, berarti 7925, 7875, pasang SL-nya boleh di sini nih di bawah 7725 ya. Copet dulu aja. Targetnya 2-4% atau ke area 8.300. Lanjut ada INDF. INDF-nya juga boleh. Ambil area 6.025, 5.925, pasang SL-nya boleh di 5.750, targetnya 2-4% dulu. Oke. Potensi terdekatnya kalau misalkan memang ini masih ke arah sini nih, 6.000-an lah, 6.000 berapa nih, 6.300 ya. Ya lumayan lah, 5% mungkin ya sekitaran. Cuman hati-hati sahamnya agak lambat gitu ya. Dan copet dulu
kalau udah sentuh SL mending dibuang aja ya. Dan sekali lagi memang saham-saham yang ada di screener belum tentu juga cuan semua gitu ya. Silakan analisa kembali sesuaikan dengan trading style dan psikologis masing-masing. Oke. Lanjut ada LMPI. LMPI-nya oke. Kalau mau ambil ya silahkan di area sini nih. Nah, 202, 206 boleh. Pasang SL-nya boleh di sini nih, di bawah 194. Kalau jebol 210-nya oke, potensinya naik lagi ke area 200-an, 220 udah sampai 240. Bisa yang fast trade bisa 2-4% dulu ya. Hati-hati juga agak batasi modal ya. Lanjut ada NFCX. Ini udah saya gambarin juga potensi mantul. Kalau mau ambil silahkan di 5075 ya, ini ya 5075. Tawar ya di 5075, 4975 boleh. Targetnya 2-4% dulu, atau boleh kalau jebol 4800-nya boleh di SL gitu ya. Targetnya masih naik ke area 5900. Lanjut ada Raja. Jadi Raja ini teman-teman walaupun hari ini merah gitu ya, minus, cuman dia ada di support gitu ya. Boleh bottom fishing nih, kalau mau ambil boleh di area sini ya. Nah 208, 204, pasang SL-nya di bawah 202, low risk tuh ya, 2-4% atau ke 220 sampai 228. Lanjut ada Agi. Nah, Aginya ARA ya. Aginya ARA udah mulai menarik nih. Silahkan teman-teman kalau yang mau ambil bisa tawar ya. Ini area sini. Nah, 1275, 1240 pasang SL-nya boleh di bawah 12 berapa nih? 1210 ya. Targetnya 2-4% dan masih ada gap sebenarnya di sini di 1300. Ya. Boleh 2-4% ya. Silahkan. Kalau jebol ke 1300 potensi ke 1500 lagi. Oke. Lanjut ada Inco. Saham-saham nikel kita juga sebenarnya mulai menarik ya, udah di supportnya lagi. Sorry. Ya, supportnya lagi gitu ya. Kalau mau ambil boleh di area 4300, 4310 boleh, 4000 tawar aja nih di sini 4310, 4280 pasang SL-nya boleh di bawah 4170, targetnya ke 4500. Sentimennya mau oke lagi nih ya. Silakan. Good luck ya teman-teman ya. Bisa TP-nya 2-4% dulu buat fast trade. Lanjut ada Antam. Antam sama Inco sama ya tuh ya kurang lebih. Ini udah saya gambarin juga. Ini low risk banget ya kalau mau ambil. Ya. Saya ada gap juga di sini di 2400. Kalau mau ambil silakan teman-teman di area 2200, 2180 pasang SL. Kalau jebol 2180-nya aja. If close ya. Jadi kalau closingnya di bawah 2180 boleh cut loss dulu ya. Targetnya 2-4% dulu atau ke area 2400 kalau mau swing ya. Lanjut ada Harum. Harum juga sama ya. Ini rata-rata saham nikel chart pattern-nya atau pola-pola chart-nya mirip-mirip ya. Boleh ambil di area 5500 5050, 4975 pasang SL-nya di bawah 4775 lah ya. Targetnya 2-4% dulu atau potensi ke 5450 sampai 5600. Terakhir BRMS. Ini BRMS-nya trendline ya. Ternyata balik lagi nih.
Masih oke lah kalau mau ambil silakan ya. Nih di area 86, 85, pasang SL-nya boleh di bawah 83. Targetnya 91 dulu ya, atau 2,4%. Kalau saya masih optimis ya, kalau untuk melihat dari ininya potensi ke 112 lagi, sampai 123 kalau emang swing ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang nonton, semoga bermanfaat. Subscribe, like, komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.